Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Agustina, NIM 001 kelas Agroteknologi A, akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang persiapan lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. Pengertian lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. 1. Definisi lahan basah. Lahan basah merupakan lahan yang memiliki karakteristik keadaan tanahnya yang jenuh terhadap air. Dan menurut Maltby, lahan basah itu merupakan suatu ekosistem yang kemudian pembentukannya itu didominasi oleh air dan ciri serta prosesnya juga dikendalikan oleh air. Kondisi lahan kering. Lahan kering itu merupakan suatu lahan dengan kondisi pasokan airnya terbatas dan rendah bahkan ekstrim. Lahan dengan tipe kering ini biasanya cenderung lebih gersang dan kadang tidak memiliki sumber air seperti saluran irigasi, sungai, ataupun danau. Yang ketiga adalah definisi lahan suboptimal. Lahan suboptimal merupakan lahan yang memiliki kondisi kesuburan tanah yang rendah dan tidak mampu mendukung pertumbuhan suatu tanaman secara optimal. Untuk memaksimalkan produktivitas lahan suboptimal tersebut, maka diperlukan persiapan yang baik dengan teknologi yang efisien juga. Karena teknologi yang tidak efisien dan tidak tepat tidak akan mendukung jalannya pertumbuhan suatu tanaman dan tidak akan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Ciri atau karakteristik lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. Pertama, ciri-ciri lahan basah. Lahan basah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu lahannya memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan biasanya lahan tersebut itu tergenangi oleh air. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah menetap, namun ada beberapa lahan yang basah musiman, jadi basahnya itu misal hanya pada musim penghujan. Kemudian yang sifat ketiganya itu memiliki tingkat kesuburan yang baik, makanya lahan basah itu sering digunakan sebagai media penanaman yang cocok. Kemudian yang ketiga itu biasanya lahan basah itu berlokasi pada ketinggian kurang lebih 300 meter di atas permukaan. Yang kedua, ciri-ciri lahan kering. Lahan kering memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, memiliki suhu udara yang tinggi dan kelembapannya rendah, sehingga tanaman akan lebih banyak mengalami penguapan karena suhunya yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah kadar airnya terbatas. Lahan kering memiliki kadar air yang kurang banyak dan lebih sedikit dibandingkan dengan lahan basah. Kemudian yang ketiga sangat bergantung pada curah hujan, dan yang keempat biasanya digunakan untuk tanaman berbuah. Ketiga, ciri-ciri lahan suboptimal. Lahan suboptimal memiliki ciri-ciri yaitu kelemahan pada kemasaman tanahnya itu yang cenderung sangat tinggi. Kemudian ada juga keracunan Fe dan Al serta kandungan unsur hara makro dan mikro pada tanah yang ada di lahan suboptimal. Yang ketiga, proses persiapan lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. Pertama, proses persiapan lahan basah kita dapat melakukan beberapa langkah ataupun tahapan. Yang pertama adalah mengonstruksi atau memperbaiki tanggul secara umum. Kemudian yang kedua, membuat irigasi sawah. Kemudian yang ketiga, membanjiri sawah. Yang keempat, melakukan prosedur pengolahan sekunder. Dan yang kelima, melakukan perataan lahan. Yang kedua, proses persiapan lahan kering kita bisa melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah melakukan tindakan konversi tanah dan air. Itu bisa dengan 3 teknis, yaitu secara mekanik, secara vegetatif, dan secara agrokimia. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengelolaan kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini sangat penting sekali bagi tanah, terutama lahan kering. Maka yang dilakukan teknisnya itu ada 3, yaitu pemupukan, pengapuran, dan juga penambahan bahan organik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pemanfaatan agrokimia. Berarti pemanfaatan agrokimia ini kita memerlukan bahan-bahan kimia untuk membantu menyuburkan tanah tersebut. Penggunaan bahan kimia tersebut seperti PVA, PAA, DMPAM, dan emulsi bitumen.
Yang ketiga adalah proses persiapan lahan pada suboptimal. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita bisa membuat kanal pada lahan suboptimal. Kemudian yang kedua adalah penerapan iptek yang sesuai dan tepat. Kemudian yang ketiga, pemberian bahan organik.